Hai Semeton, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nici Valentino, Shud MSI, dosen tetap dari Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah wajib, mata kuliah ekologi hutan. Untuk lebih lanjutnya, mari ikut saya ke dalam. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 2 program studi kehutanan dengan kode mata kuliah HTWL 13212 dengan bobot 3 SKS yang diselenggarakan dengan 16 pertemuan tatap muka secara rincian, yaitu 14 kali materi dan 2 kali UTS dan UAS atau project base. Terkait materi ekologi hutan, yaitu yang pertama adalah tentang hakikat ekologi hutan itu sendiri seperti apa, kemudian yang kedua berkaitan dengan konsep dasar ekosistem, ketiga adalah klasifikasi vegetasi hutan, keempat interaksi antar spesies anggota populasi di dalam ekosistem, kemudian pembentukan ekosistem itu sendiri, selanjutnya dinamika di dalam ekosistem itu sendiri, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu terkait bagaimana menganalisis komunitas tumbuhan di dalam ekosistem hutan dan aplikasi dari ekologi hutan ini di dalam praktek-praktek di lingkungan ataupun di dunia kehutanan. Nah, pada akhir mata kuliah ini mahasiswa dibekali kemampuan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keilmuan ekologi hutan itu sendiri, baik yang berada di Indonesia atau khususnya di Provinsi NTB atau pulau-pulau kecil, yang kemudian diselesaikan oleh mahasiswa tadi dalam bentuk project base untuk dengan output akhirannya berupa artikel ilmiah. Untuk capaian pembelajaran ada 4, yaitu CPL 1, CPL 3, CPL 5, dan CPL 7. Sedangkan untuk CPMK, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekologi dalam perspektif kehutanan dan lingkungan, serta mahasiswa mampu membagi ekologi menurut bidang kajian kehutanan dan lingkungan, menganalisis hubungan ekologi hutan dengan bidang ilmu lain yang relevan, dan mengkomunikasikan peranan bidang ilmu ekologi hutan itu dalam pengelolaan sumber daya alam secara tepat. Selanjutnya CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ekosistem, habitat, relung, dan siklus biogeokimia secara tepat dan mengkomunikasikannya dengan baik. CPMK 3 diharapkan mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi tipe-tipe formasi hutan tropis di Indonesia dan sistem klasifikasi vegetasi hutan tropika serta mengkomunikasikan secara tepat. Kemudian CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan ketergantungan atau persekutuan spesies-spesies di dalam ekosistem hutan dan pengaruhnya terhadap kesetimbangan dalam ekosistem hutan tersebut dengan rujukan yang bermutu secara tepat. Dan CPMK 5, yaitu mahasiswa mampu menguraikan komponen ekosistem hutan, baik hutan sebagai komunitas satwa liar ataupun hutan sebagai komunitas tumbuhan. Di CPMK 6, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep suksesi dan terminologinya yang berkaitan dengan suksesi tersebut, kriteria bagaimana mengenal komunitas muda dan dewasa dalam ekosistem hutan, serta perubahan-perubahan selama proses suksesi itu terjadi. Selanjutnya adalah proses-proses yang terlibat di dalam suksesi, tipe-tipe suksesi dan pola mekanisme suksesi tersebut, dan mampu menemukan ciri komunitas stabil di dalam hutan, dan klimaks untuk meramalkan akibat dari ketidakseimbangan ekosistem mengikuti teori secara tepat. Di CPMK 7, mahasiswa harus mampu menjabarkan, menerapkan analisis vegetasi, mendesain profil skematis vegetasi hutan, dan
mampu mengaplikasikannya. Di JPMK 8 adalah kita berharap bahwa mahasiswa mampu mendesain prinsip-prinsip penerapan aplikasi ekologi hutan dalam praktek pengelolaan hutan berbasis kerentanan pada pulau-pulau kecil, atau bahasa lainnya adalah mitigasi perubahan iklim dan rehabilitasi ekosistem, serta mampu mempraktekkannya secara baik. Selanjutnya, dalam materi perkuliahan saya menggunakan 3 komponen utama dalam proses pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Dalam konteks delivery yang saya lakukan, yaitu saya memberikan RPS yang bisa diunduh melalui Sepada Unrap. Selanjutnya, interaksi yang biasa saya lakukan yaitu menggunakan tatap muka dan melalui kegiatan-kegiatan praktikum atau studi lapangan secara langsung, agar mahasiswa secara teori dan secara praktek bisa mengcombine keduanya dan mampu melihat fenomena-fenomena di dalam hutan, seperti apa proses terjadinya, apakah teori dan praktek punya hubungan secara kasualitas atau hubungan yang berbanding lurus. Selanjutnya, pada media pembelajaran saya biasanya menggunakan menonton video atau biasanya mereview jurnal, kemudian studi lapangan, serta menganalisis terkait studi-studi kasus yang terjadi. Nah, dalam konteks ini pun juga secara interaksi saya melakukan 2 arah, yaitu antara dosen dan mahasiswa terjadi interaksi, terjadi diskusi, tanya jawab, sehingga kita bisa tahu kelemahan mahasiswa atau kekurangan mahasiswa di mana, dan kita bisa memberikan inputan lebih, memberikan tambahan terkait teori ataupun terkait pengalaman praktek yang sudah pernah kita lakukan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan ekologi hutan. Nah, yang paling penting yaitu tentang bagaimana asesmennya. Nah, di asesmen ini saya membagi 2 hal, yaitu asesmen formatif, biasanya melalui kuis, tugas proyek, atau tugas proyek individu ataupun kelompok, bahkan termasuk juga dalam penilaian sikap. Nah, selanjutnya dalam konteks sumatif, yaitu biasanya yang diambil penilaian secara sumatif diambil dari nilai UTS atau nilai puas, serta bisa digantikan dengan nilai project base atau yang berbasis studi kasus yang dilakukan secara individu atau kelompok. Selanjutnya yang terkait metode pembelajaran. Dalam metode pembelajaran ada 2 hal yang saya pakai, yaitu experimental learning dan project based learning, dengan metode demonstrasi, praktek lapang, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Terkait referensi pembelajaran, saya menggunakan karya saya sendiri dan karya ahli lainnya, serta jurnal-jurnal atau artikel ilmiah yang bereputasi 5 atau 10 tahun terakhir, agar mahasiswa bisa melihat perkembangan secara ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan ekologi hutan, apa-apa saja, untuk mengupdate terus pengetahuan mereka bahwa ilmu kehutanan adalah ilmu yang dinamis. Video proses pembelajaran pada mata kuliah ekologi hutan materi pertemuan ke-10, yaitu dinamika, suksesi, dan gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, kita sudah masuk di pertemuan ke-10. Sebelumnya di pertemuan ke-9 kita membahas tentang ekosistem hutan, klasifikasi ekosistem hutan seperti apa berdasarkan dari para ahli dan berdasarkan juga dari pakar-pakar dunia yang berkaitan dengan hutan, klasifikasinya sampai dengan klasifikasi yang ada di Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait komunitas tumbuhan, yaitu bagaimana proses pembentukan hutan itu sendiri. Oke, di pertemuan kita hari ini, kemarin kita bicara hutan, bicara tentang klasifikasinya, bicara tentang pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana asal mula hutan itu bisa sampai terbentuk. Artinya mulai dari pertama kali, entah itu melalui gangguan atau bencana dan seperti apa, sampai hutan itu terbentuk. Sebelum saya masuk ke pertanyaan bagaimana proses pembentukan hutan, ada yang ingin saya tanya? Ada yang tahu tentang pengertian gangguan? Gangguan?
Ada yang tahu tentang pengertian apa yang dimaksud dengan gangguan? Mungkin mau dibantu jawab ya. Gangguan. Ada yang maksud dengan gangguan? Oke, kalau kalian ada? Tidak ada gangguan. Oke, kita masuk dulu. Sebelum masuk ke gangguan, kalian harus tahu bahwa yang namanya komunitas tujuan itu ada dua tipe sifatnya. Pertama, dia punya sifat resilient. Kedua, dia punya sifat resisten. Nah, yang dimaksud dengan resilient adalah saat ada gangguan, maka dia akan berusaha kembali seperti itu atau seperti sedia kala. Nah, kalau resisten adalah respon. Cara si komunitas tadi, cara si tujuan tadi atau individu tadi merespon terhadap gangguan ini. Nah, jadi kalian harus pahami bahwa dalam konteks community, dalam konteks komunitas hutan atau tumbuhan tadi ataupun satwa pun juga bahwa dia ada dua, yaitu resilient dan resisten. Nah, inilah dua hal yang harus pendekatan utama dalam memahami pembentukan hutan tersebut. Nah, apalagi dalam aplikasinya di praktek-praktek kehutanan, baik di rehabilitasi, reklamasi lahan pasca tambak ataupun di restorasi hutan. Dua hal ini yang harus dipahami. Nah, dalam pemahamannya ini harus kalian lihat, ini dia terminologi pemulihan hutan biasanya. Nah, saat kita bicara pada terminologi ini, saat kondisi hutan mengalami degradasi, artinya kalau mengalami degradasi adalah gangguan. Nah, dari gangguan ini untuk kembali menjadi original ekosistem, maka proses yang panjang ini ada proses enhancement, rehabilitasi, replacement ataupun restorasi. Tetapi menjadi pertanyaan, bagaimana proses restorasi, rehabilitasi, enhancement ini atau replacement ini bisa terjadi kalau kita tidak tahu yang namanya proses pembentukannya. Karena kata kuncinya untuk mengetahui ini, prosesnya harus kita tahu terlebih dahulu. Nah, dalam pemahaman adalah maka itulah guna pada saat kita belajar di pertemuan sebelumnya, di pertemuan ke-8 dan ke-9 kita membahas tentang spesies dan kompleksitas dari spesies tersebut melalui proses vegetasi dan perhitungan vegetasi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatifnya. Nah, ini harus dipahami. Nah, yang ini sebagai contoh kalian bisa lihat ini foto yang pernah terjadi tahun 1942 seperti ini. Ini hancur, forest fire, mungkin akan ini karena foto lama. Jadi 1942 dia proses seperti ini. Di 1963 dia muncul, sudah mulai bertumbuh. Atau di 1972 dia kembali lagi seperti ini. Atau kalau kasus kita di NTB seperti kita lihat savana Propok misalnya. Di savana Propok kan sering terjadi kebakaran tiap tahun. Nah, dalam proses kebakaran tiap tahun habis gersam, lalu kemudian muncul lagi menjadi hijau lagi dalam beberapa jangka waktu 6 bulan, 8 bulan atau 4 bulan paling cepat. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, itulah proses-proses suksesi yang terjadi. Yang menjadi pertanyaannya adalah spesies mana yang terbesar yang tumbuh memunculkan pertama kali untuk kembali menjadi ekosistem savana. Begitu. Ada yang ingin ditanya sampai sejauh ini? Atau cukup bingung lagi? Cukup teknologi Pak. Cukup. Bagaimana dalam vegetasi pionirnya Pak? Nah, dalam konteks vegetasi pionir saat kita bicara pada komunitas dinamik ini, misalkan dinamika komunitas, yang harus kita pahami dulu bahwa saat pertama kali pembentukannya, yang dikatakan pionir tadi adalah penentu. Tetapi setiap tipe ekosistem berbeda-beda. Ada perbedaan setiap tipe ekosistem. Pionir tadi berbeda. Nah, nanti akan saya masukkan, akan saya tunjukkan bagaimana proses pertama kali, misalkan, oh ini yang dikatakan pionir, mana yang dikatakan pionir, mana yang tidak dikatakan pionir, mana yang dia masuk pionir, mana yang dia masuk ke dalam tahap klimaks. Kita masuk lagi. Nanti akan saya jelaskan pertanyaan itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kan ini, disturban apa sih? Disturban itu gangguan. Jadi gangguan tadi adalah, yang dikatakan gangguan adalah sesuatu yang punya sifat mampu merubah
baik dalam skala kecil ataupun dalam skala besar. Nah itu kata kuncinya. Dia mampu merubah sebuah ekosistem baik dalam skala kecil atau dalam skala besar. Nah namanya gangguan ada dua, gangguan dari alam atau gangguan dari manusia. Nah kasus di Indonesia, untuk hutan Indonesia, gangguan itu hampir 90% adalah gangguan dari manusia. Itu dia. Nah, ini kasus misalkan proses kebakaran terjadi saat terjadi after fire, kebakaran prosesnya habis seperti ini biasa kalau itu. Selanjutnya di tahun 1 tahun kemudian muncul begini. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah pertanyaan tadi, yang mana pionir? Apakah ini pionir? Belum tentu. Kalau dia 1 tahun pertama muncul seperti ini, apakah ini pionir? Belum tentu. Harus dipahami dulu proses pembentukannya. Hutannya hutan apa dulu? Kalau tipe hutannya savana misalkan, maka proses pembentukannya akan berbeda, pionirnya akan berbeda. Kalau tipe hutannya misalkan hari ini adalah mangrove misalkan, yang muncul pertama kali apa? Apakah itu pionir? Belum tentu juga. Nah, karena kata kunci pionir adalah dia yang mampu membawa perubahan untuk kembali ke sedia kala. Kalau kalian lihat masih ingat dengan kata-kata pertama tadi di sini. Ini. Pionir itu berkaitan dengan resilient. Jenis yang mampu memunculkan memunculkan kawan-kawannya tadi itu. Ya kalau misalnya kita bicara komunitas kan lebih dari satu individu. Memunculkan kawan-kawannya tadi itu dalam bentuk komunitas tadi itu untuk mengembalikan kemampuan resilient. Nah, yang menjadi pertanyaan, kawannya itu yang kalau bahasanya di kita, ya kan, yang ngajak itu siapa? Kalau bahasa di manusia, yang ngajak untuk itu siapa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Maka studi vegetasi harus dilihat secara jelas mana yang dikatakan benar. Nah, ini menarik di pertanyaan Gunawan, karena sebenarnya pertanyaan Gunawan itu udah masuk ke inti sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Nah, pada dasarnya yang harus dipahami dalam proses suksesi itu ada 2 kata kunci tadi sudah dijelaskan, yaitu pertama suksesi primer dan suksesi sekunder. 2 hal ini. Primer pasti diawali dengan tanpa adanya no soil. Kata kuncinya adalah no soil. Nah, no soil. Kalau ini soilnya sudah ada. Nah, no soil itu artinya tanpa tanah. Yang ini soilnya sudah ada. Oleh karena itu, suksesi primer menjawab bahwa yang mana pionir, yang mampu memunculkan soil tadi, kalau dalam bahasa suksesi primer adalah lichen atau lumut. Maka lumut dikatakan sebagai pionir dalam suksesi primer. Nah, lalu bagaimana dengan yang sekunder? Sekunder ini kan soilnya sudah ada. Nah, yang menjadi pertanyaannya kan adalah apakah soil ini mengalami penurunan kualitas laut. Nah, yang mampu mengembalikan hara tanah tadi menjadi lebih baik, maka itulah yang disebut dengan pionir. Oleh karena itu, kalau kasusnya adalah primer, paling gampang kita lihat bahwa yang dikatakan pionir adalah umum, sudah selesai. Kalau dia komunitasnya misalnya di danau, ya pasti gagal. Yang mampu memunculkan itu. Tetapi menjadi pertanyaan, bagaimana kalau dia sekunder, sifatnya gangguannya misalkan tadi kita sebut aja misalkan anggaplah alih fungsi lahan, hutannya masih ada, masyarakat illegal logging, misalkan begitu kan, masyarakat melakukan illegal logging.
mengembalikan hutan tadi. Atau misalnya invasive aliens, gangguan dari jenis-jenis asing yang masuk. Bagaimana itu? Nah, inilah yang harus dipetakan secara detail. Suksesi sekunder itu lebih boleh dibilang lebih sedikit rumit untuk mengetahui pionirnya yang mana. Tetapi lebih cepat proses mengembalikan hutannya dibandingkan dengan primer. Oke ya, lihat sampai sana, Bu, ada yang ditanyakan? Atau cukup ya? Atau nanti kita tanyakan lagi ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, karena itulah maka suksesi itu selalu bahasanya adalah ini. Kalau dengan kata-katanya baik-baik bahwa disturbance of community selalu diikuti oleh recovery. Jadi gangguan tadi pasti akan diikuti oleh recovery. Sama kayak kita kan, dia begini, logika sederhananya begini, sama seperti kalian. Kalian di PHP cowok kan, patah hati misalnya. Saat patah hati, itu kan gangguan. Patah hati itu kan berupa gangguan. Ya. Betul kan? Betul. Pasti setelah itu ada yang diikuti dengan recovery. Menata hati, menyembuhkan diri, menyembuhkan hati kalian. Sama seperti konteks konsep dari ekonomi apa suksesi ekonomi. Jadi kalian pahami bahwa adanya gangguan pasti ada usaha untuk merecovery, menyembuhkan diri. Hutan juga begitu. Sama seperti manusia. Karena kenapa bisa begitu ya? Karena makhluk itu pasti ada usaha. Nah, pemahaman ini harus dipahami bahwa gangguan akan selalu diikuti oleh proses recovery, proses resisten tadi. Bagaimana dia menghadapi gangguan, bagaimana dia melakukan resilient. Dua hal. Nah, oleh karena itu sederhananya kalau dalam bahasa translate, sukses itu ini perubahan perlahan dari komunitas tumbuhan, ya, di mana ada pengalihan atau kemudian terjadi perubahan baik struktur atau fungsinya, yang kemudian tiap stadium itu bisa berbeda tiap pertumbuhan dan kemudian kembali menjadi seperti semula. Artinya perkembangan ini akan meliputi struktur dan komunitas secara satu arah. Dia akan selalu kembali menjadi lebih kompleks atau lebih dimaksudkan bahasa hutan. Nah, ini suksesi tadi. Di dalam bahasa suksesi tadi bahwa yang paling harus kalian ingat adalah dia continue, berurutan dan menuju satu arah. Secara simpel ya, kalau kalian mau lihat tahapan suksesi umumnya begini. Suksesi itu pasti dimulai dari yang namanya nudasi, ada ekspos terhadap lahan, gangguan tadi. Lahannya tadi atau wilayah tadi ada gangguan, baru kemudian migrasi masuknya propagul, ini bahasanya Clement. Ada germinasi, ada pertumbuhan awal, begitu. Baru kemudian muncul persaingan antar spesies tadi, baru muncul efek autogenik terhadap habitat tadi, ada perubahan terhadap habitat tadi menjadi lebih baik, baru ada pencapaian klima. Tapi sebenarnya dalam praktek lapangan mengembalikan ini, dia cuma bentuknya dibagi tiga aja. Fasilitasi, inhibisi, sama toleransi. Yang terdiri apa? 2 dan 3. Sebenarnya ini yang ini. 2 dan 3, 4, 5 dan 6. Hanya 3. Bahasanya fasilitasi, inhibisi, toleransi. Nah, inilah praktek-praktek para ilmuwan untuk menyelesaikan kasus-kasus hutan yang mengalami degradasi. Menyelesaikannya dari tahapan ini. Dari yang 6 dipecah menjadi 3. Kata kuncinya ada di sini. Fasilitasi, inhibisi, sama toleransi. Itu saja. Nah, secara ininya misalkan, ya, secara ininya misalkan, nah ini yang kita bilang tadi, kaitan tadi misalkan yang dia dibagi menjadi dalam konteks suksesi, ada yang namanya pioneer state, ada yang namanya intermediate state sampai climax. Nah, kalau pioneer state itu pasti yang dimunculkan tadi, kalau bahasanya primer tadi, maka dari lubuk, dari rock
dari yang belum bertumbuh sana sampai batas terbangunnya yang namanya rumput atau savana atau padang rumput atau apa. Terbangunnya padang rumput ini, ya, padang rumput sampai ke awal tadi ini namanya pionir. Nah, lalu intermediate stage-nya di mana? Di sini. Apa sih kalau kita bicara tumbuhan kan stadianya banyak nih. Ya kan, habitusnya banyak. Ada semai, ada pancang, ada tiang, kemudian ada liana, ada semak, ya kan? Nah, yang intermediate ini di mana dia? Stadium mana yang dilihat? Kalau semak belukar sudah muncul, maka itu dikatakan intermediate. Artinya dia masuk ke wilayah proses pembentukan lengannya. Klimaksnya di mana? Saat pohon-pohon sudah muncul, atau semak tadi, si habitus semak berubah menjadi habitus pohon. Clear? Clear ya? Ada yang ditanyakan? Atau ada yang masih bingung? Cukup ya? Oke. Ya? Oke. Kalau begitu, terakhir sebelum kita tutup perkuliahan, seperti biasa, ya. Seperti biasa. Saya minta kalian mereview jurnal ya. Jurnal yang berkaitan dengan suksesi sekitar 5 atau 10 jurnal nanti dibuat per individu ya. Kalau kemarin kan sudah per kelompok ya. Kalau kemarin kalau sekarang per individu ya. Per individu, jadi kita batasi sekitar 10 tahun terakhir. Kalau sekarang tahun berapa kan? 2025. Sekarang 2025 berarti kalau 10 tahun terakhir 2015. Nah, 2015 ya. Tolong direview, kemudian kalian buat laporannya, kalian analisis di dalam seperti apa proses tahapan suksesi dan lain-lain. Setelah itu minggu depan dipresentasikan. Pertemuan kita di minggu 11 kita presentasikan. Gimana? Bisa ya? Bisa. Nah, sebelum minggu depan H-1 atau H-2 kita sepakati mau H-2 atau H-1? Bisa. H-1 tolong dikirimkan ke drive Google yang udah saya sediakan. Oke? Ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau tidak ada, perkuliahan kita untuk pertemuan 10 cukup sampai di sini. Kita masuk minggu depan, kita ketemu di minggu depan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman video pembelajaran untuk mata kuliah Ekologi Hutan pada program studi Kehutanan Universitas Mataram. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2020. Akhir kata, saya Luci Valentino. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.